Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, fellows. Yo yo yo, nih lagi happening banget ya kan. Kita akan ngomongin chat GPT ya. Ya ini hype lah. Oke. Apa sih dia bilang gitu kan? Nih si authors yang dari websitenya si OpenAI ya. Itu dia rilis tanggal 30 November. Kata dia, nih tadi ini nih, ChatGPT itu apa sih? Dia itu adalah Generative Pre-trained Transformer, ya. Maksudnya apa? Itu adalah kemampuan teknologi untuk memahami dan menghasilkan kumpulan ide yang rumit, ya sama kayak otak kita gitu ya, rumit. Gitu. Dia adalah model saudara untuk Instruct GPT. Wow, apalagi itu Instruct GPT? We'll see ya. Dia itu ya singkatannya Instruct ya, jadi tadi tahu ya, Generative Pre-trained Transformer. Dia itu alat canggih yang memungkinkan pengguna menyempurnakan kemampuan pembuatan bahasa model GPT, ya kan? Yang dilatih untuk mengikuti instruksi secara tepat dan memberikan respon yang mendetail. Ya, ini jadi dia bilang itu the way we communicate, caranya kita berkomunikasi dengan robot, ya, dengan dialog yang kesannya sih natural gitu ya, tapi ya kadang sih kadang kalau buat gue gitu ya, karena kebanyakan dia apa ya, kadang kaku gitu ya, tapi ya dia kan mencoba untuk netral ya, tapi oke lah, mungkin kita akan coba nanti pakai bahasa slang gitu ya. Oke, sip. Terus metodologinya apa sih yang dia pakai itu untuk si AI ini? Metodologinya itu adalah namanya RLHF. RLHF. Apa itu singkatannya? Reinforcement Learning Human Feedback. Reinforcement tuh reinforce ya, apa sih? Dia apa ya bahasa Indonesianya? Kayak mendorong gitu loh ya. Oke, kita lihat dia pembelajaran yang untuk apa ya, kayak apa ya, mendorong gitu loh ya. Dan dari apa sih, dari feedback dari umpan balik manusia. Teman gimana sih dia caranya, metodenya itu kita lihat ya. Step satunya, langkah pertamanya. Ini kita lihat dia ada 3 langkah ya. Mereka tuh melatih model ya menggunakan RLHF ini ya. Dia kurang lebih sama dengan kayak modelnya Instruct GPT yang tadi kita sebelum kita bahas ya. Tetapi dengan sedikit perbedaan dalam penyiapan pengumpulan data. Nah, jadi tuh dia tuh dilatih ya, model awalnya menggunakan penyetelan halus, ya kan, yang diawasi. Nah, si pelatih AI manusia ini dia menyediakan percakapan di mana tuh mereka tuh bermain di kedua sisi gitu loh, pengguna dan sistem AI, ya. Dan mereka itu memberi pelatihan akses ke saran yang ditulis si model, ya, untuk membantu mereka itu menyusun respon. Dan mereka menggabungkan set data dialog baru dengan set data instruksi GPT. Oke, ini kan ada GPT 35 ya. GPT 35 ini cikal bakalnya Instruct GPT sebenarnya, ya. Nah, jadi mereka tuh gabungin set data dialog ini yang baru ya dengan set data Instruct GPT yang kemudian diubah menjadi format dialog. Oke, kalau tadi ngomong Instruct GPT itu asal muasalnya nanti dari GPT 3 ya, versi 3. Kemudian step keduanya untuk membuat model ini ya, untuk pembelajaran penguatan, reinforcement itu penguatan, pendorongan ya, penguatan ya. Jadi perlu dikumpulkan data perbandingan ya, collect comparison data. Oke, yang terdiri dari 2 atau lebih respon model yang diberi peringkat berdasarkan kualitas. Ya, untuk pengumpulan data ini
itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu melakukan percakapan pastinya ya antara siapa? Pelatih AI dengan si chatbot. Sebenarnya kan ya ChatGPT ini chatbot gitu ya. Terus secara acak itu dipilih pesan yang ditulis model, terus mengambil sampel beberapa penyelesaian alternatif dan meminta si pelatih AI itu memeringkatkannya, nge-ranking ya. Oke, elaborate rank di sini ya, from best to worst ya kan. Dengan menggunakan model bonus ini terus dia dapat disempurnakan ya menggunakan pengoptimalan kebijakan Proxima. Hai ya terus dilakukan iterasi ya, iterasi itu ngulang lagi gitu kan dari proses ini. Oke, kemudian yang step ketiga dia mengoptimisasi ya si kebijakan ini dengan si RM, reward model ya, menggunakan apa? Menggunakan algoritma belajar eh, si apa? Si PPO ya. Nah, di sini bisa kelihatan new prompt ya, ada prompt baru itu yang disampling ya dari dataset. Oke. Jadi reinforcement ini, penguatan ini PPO-nya ya. Terus dia akan menginitialize dari kebijakan yang telah disupervisi. Terus dia akan nanti ada outputnya, lalu keluarlah si reward model ini si RM yang mengkalkulasi untuk apa sebagai outputnya. Terus reward ini digunakan untuk mengupdate atau memperbaharui ya, begitu terus. Oke, itu metodenya. Jadi bisa dilihat ini step 1, 2, 3 seperti ini ya. Lalu sama siapa sih si Chat GPT ini di apa ya establish ya ternyata oleh OpenAI. OpenAI ini perusahaan ya, ini perusahaan nirlaba gitu loh. Untuk apa? Memang khusus untuk teknologi ya. AI ini kan as you know artificial intelligence. Nah dia ternyata terlahir di tahun 2500 ya. Oke, siapa pendirinya adalah si Sam Altman yang sekarang menjadi CEO ya OpenAI ya, dan dia sebenarnya asal muasalnya sih dia programmer ya, mungkin otaknya udah canggih banget. Oke, lalu ada Elon Musk, siapa yang nggak kenal dia ya, tapi dia tahun 2020 kalau nggak salah ya dia resign dari sini, cuma dia tetap nyetikin dana untuk OpenAI ini. Kenapa dia resign dari OpenAI? Karena dia mau fokus ke Tesla ya, makanya seperti itu. Oke. Terus si ChatGPT ini bisa ngapain aja sih? Macam-macam banyak ya. Dia bisa mengkoreksi grammar, ntar kita tes aja ya. Lalu dia bisa men-summarize, men-summarikan sama itu apa ya? Menyimpulkan teks yang sulit itu menjadi simple konsep. Bisa ya. Jadi misal kita bingung gitu, pengen kalimat tanyanya mah dia nanti dia simpulkan ya. Lalu dia mengconvert movies into emoji. Emoji tau ya yang ikon-ikon itu loh yang ada ekspresi. Terus dia bisa mengfix ya bugs-bugs yang ada di Python. Jadi ini programnya Python jeng-jeng gitu ya. Hati-hati punya saingan berat. Bisa nggak ya nanti suatu saat nggak ada programmer Python? Mungkin, tapi itu masih lama kali ya. Ya kan? Terus dia bisa berinteraksi dengan conversational way, dengan ya percakapan gitu kan. Terus ya formatnya dialog gitu ya. Lalu dia challenging-nya itu ada incorrect premises. Kemudian dia juga kadang menolak untuk permintaan yang nggak sopan lah ya. Kadang sih kalau gue bilang ya, kadang ya mungkin ya namanya kan di program ya, belum semuanya yang masuk ke dia kali. Walaupun even itu sudah miliaran kalimat ya. Terus dia bisa menulis lagu dan coding. Nah, ini yang para programmer
Anja terancam. Nggak sih, ya pokoknya saingannya berat lah ya. Terus dia bisa ngetik dalam incredible speed. Oke, tapi kalau mau incredible speed dan lebih cepat gitu nggak lemot ya harusnya GPT Plus ya. Oke, lalu ngomong nih bisa ini ya, bisa bantu kita ngerjain PR kita gitu ya. Bisa. Ya, sabi, tapi enggak selalu 100% benar jawabannya ya. Hati-hati ya, jangan terlalu percaya sama dia. Percaya sama diri sendiri dan sama Tuhan. Oke, ini ancaman nggak sih buat Google? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena sekarang toh Google pun akan mengeluarkan AI versinya dia. Ya, jadi kita akan lihat perang mereka berdua ya. Dan kenapa ini dibilang hype? Ternyata dia itu mencapai lebih dari 1 juta orang yang daftar loh dalam 5 hari di bulan November aja. Bayangin ya, kalau nggak salah tuh Facebook itu dia bisa dapat 1 jutaan subscriber ya yang signing up itu kalau nggak salah selama setahun ya baru dapat. Tapi ini within 5 days dalam 5 hari. Nah, targetnya si ChatGPT pun kalau tadi kan Facebook, kalau nggak salah Facebook ya setahun itu satu juta. Nah, si ChatGPT ini setahun itu targetnya 1 miliar. Crazy ya. Tapi ya ini hype banget sih emang. Oke, okay? Next, ada apa? Oke, okay, journey-nya seperti apa sih? Mau tahu atau mau tahu bingit ya? Kok Tato bisa hype sekarang gitu? Ini emang asal masalahnya kayak gimana sih? Ya udah kita lihat. Di 2015, nah ini baru dimulai, bukan mulai ya, establish ya perusahaan ini, si OpenAI ini, ya. Dan dia mulai mendevelop si artificial intelligence di 2015 ini. Lalu lanjut di 2016 tahun setelahnya dia bikin OpenAI Gym, ya, bukan AI Gym ya. Nah ini platformnya itu untuk riset ya, riset pembelajaran reinforcement, ya, penguatan. Oke, kemudian masih di Desember berarti berapa bulan tuh ya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan ya. Dia merilis yang namanya Universe. Dia platform yang untuk mengukur sama memberikan pelatihan ya mengenai kecerdasan umum. Oke. Nah, untuk games, website sama aplikasi yang lain. Lalu 2020 berarti berapa 4 tahun setelahnya ya. Barulah si OpenAI ini merilis GPT-3 yang tadi disebut-sebut di awal ya sebelumnya ya. Ini ya yang sama sih sama ChatGPT yang sekarang ya. Dia melatih ya. Trillions itu miliaran kata dari internet. Oke. Lalu nah baru nih Instruct GPT nih. Jadi 2 tahun setelah GPT-3 kan udah terakhir versionnya 3.5 ya. Nah ini baru rilis lah si Instruct GPT ini. Oke, makanya tadi yang dibilang di awal si Instruct GPT ini base-nya itu dari GPT-3. Nah, barulah berkembang si Instruct GPT ini, makanya dibilang siblings ya. Di awal tadi sama dengan si ChatGPT. Live ya kan, first play 30 November gitu. Wow, langsung hype 30 ya 1, 2, 3 kali ya 5 hari itu kan langsung 1 juta yang sign up. Luar biasa ya guys. Nah, tapi jangan ngerasa wah gitu ya, apa gila nih keren apa segala macam gitu. Ya namanya juga robot lah ya. Apa pasti kita juga yang menginstruksikan kan ya, berarti dia masih punya limitation lah. Limitation yang pertama apa? Yang pasti dia nggak punya perasaan. Ini nggak ada di sini, cuman ini menurut gua aja dia nggak punya perasaan. Dan juga robot ya kan. Mungkin nanti suatu saat kalian-kalian ya yang akan membuat
robot yang punya perasaan dan bisa berinteraksi dan membantu khususnya yang jomblo-jomblo gitu ya, biar punya teman gitu kan, biar bisa curhat gitu ya. Oke, oke. Imitasi si ChatGPT apa sih? Yang pertama, ya terkadang tuh dia menulis jawaban itu kelihatannya sih masuk akal ya, masuk akal. Tapi kadang salah gitu loh, atau malah nggak masuk akal sih kalau gue bilang. Ya kan gue juga udah nyoba ya, tapi begitu deh ya. Buat dia tuh memperbaiki masalah itu sih challenging ya. Karena apa? Karena selama pelatihan RL ya, RL itu apa? Eh gue lupa. Terus saat itu nggak ada sumber kebenarannya ya. Terus yang kedua, melatih model untuk lebih berhati-hati menyebabkan model itu menolak pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar. Terus yang ketiga, dia latihan di awal itu menyesatkan modal. Karena jawaban yang ideal itu bergantung pada apa yang diketahui model, bukan apa yang diketahui oleh demonstran manusia. Ya kan juga robot, ya kan. Limitation yang kedua, si ChatGPT ini tuh peka banget ya, sensi ya, tapi nggak baper sih, ya. Terhadap apa sih? Terhadap tweak ke phrase input atau mencoba prompt yang sama beberapa kali. Misal diberi satu frasa pertanyaan, si model ini ya dapat mengklaim tidak mengetahui jawabannya si ChatGPT ini nih, ya kan? Tapi dengan sedikit pengulangan itu tiba-tiba dia bisa jawab dengan benar gitu. Makanya kayak gitu tadi bilang error gitu kan ya, ada teksnya jadi merah gitu, error gitu loh. Mungkin dia pusing kali ya atau apa ya, karena miliaran kalimat ya. Terus kita coba lagi, habis itu jawab dia benar gitu loh. Lucu emang. Oke lah. Nah, terus limitation yang ketiga, dia bertele-tele ya kalau ngasih jawabannya, dan dia menggunakan frasa tertentu secara lebay gitu kan. Oke. Seperti apa? Seperti menyatakan kembali bahwa itu adalah model bahasa yang dilatih ya kan oleh si OpenAI. Nah, masalah ini muncul dari bias dalam data pelatihan. Si pelatihnya mungkin ya lebih menyukai yang jawaban yang panjang yang terlihat lebih komprehensif gitu kan, kesannya kayak wih cerdas gitu ya, keren gitu kan. Dan juga masalah pengoptimalan yang berlebihan. Tapi nggak salah juga sih, mungkin kadang kadang juga kita nggak puas ya dengan jawaban yang singkat-singkat gitu, kita perlu jawaban yang panjang kali ya Bang. Tapi ya selama kita betah gitu ya sama dia ngobrol ya fine-fine aja sih, dan memang kita butuh jawaban itu ya why not gitu loh. Itu sangat membantu sih kalau gue bilang ya. Yang keempat nih, idealnya si ChatGPT ini akan mengajukan pertanyaan klarifikasi saat pengguna memberikan query yang ambigu. Misalnya kita tanya ya, kita tanya apa ya, terus dia kayak nggak paham gitu ya, atau mungkin kalimat kita belibet ya buat dia ya, terus dia akan nanya balik untuk mengkonfirmasi. Tapi keren sih, maksudnya supaya dia nggak salah kasih jawaban kali ya. Ya kan. Terus sebaliknya ya, si ChatGPT ini dia biasanya sih menebak ya, kadang menebak apa yang diinginkan pengguna. Ya, jadi kalau misal dia nggak reconfirm pertanyaan kita atau kalimat kita, ya dia akan langsung aja nebak-nebak gitu, terus mungkin ini kali ya, ya udah gue kasih jawaban ini aja gitu. Ya, kayak apa ya? Kayak gue nyoba ngetes gitu ya, 9 tambah 8 gitu kan. Terus dia bilang 9 17, terus gue bilang enggak, 9 tambah 8 tuh 20, gue bilang. Terus dia mikir lama gitu kan ya. Eh, Terus dia akan bilang, maaf mungkin saya salah, tapi kalau jawaban saya sendiri adalah 17 gitu. Ini mungkin konfirmasi. Gak hanya pertanyaan tapi juga mungkin pernyataan ya. Oke, next yang terakhir, yang kelima, walaupun ya dia itu si ChatGPT, si dia itu telah berupaya untuk menolak permintaan yang nggak pantas gitu ya, yang inappropriate menurut dia, ya kan? Terkadang si ChatGPT ini nih menganggap instruksi yang berbahaya atau menunjukkan perilaku bias gitu ya. Dia menanggapi kadang. Ya makanya kan dia belum semuanya ke filter sama dia gitu loh. Jadi ya
Kadang dia menolak, kadang dia menanggapi. Coba aja gitu. Aku sih udah nyoba dan iya gitu. Terus mereka menggunakan moderation API ya, untuk memperingatkan atau memblokir jenis konten yang nggak aman ya, yang tertentu ya. Tapi untuk saat ini sih si dia ini memperkirakan akan ada negatif dan positif palsu gitu. Kadang kan kemarin gue juga suka iseng ya. Jadi positif palsu gitu. Ya itu aja yang gue bilang 9 tambah 8 itu 20 loh gitu kan. Ya. Jadi buat dia tuh si ChatGPT tuh ingin banget mengumpulkan masukan pengguna untuk membantu pekerjaannya yang sedang berlangsung dan untuk menyempurnakan sistem ini. Itu requestnya si OpenAI ya. Jadi nanti kalau kita katanya ngechat dengan jawaban itu kan di sebelah kanan ada jempol naik, jempol turun. Nah, kita bisa klik terus kita bisa kasih feedback. Apa sih yang kurang dari jawaban ini? Kenapa sih? Apa yang perlu kita improve gitu kan? Ya udah kasih feedback aja gitu di situ. Ya. Sip. So, ya AI artificial intelligence. ChatGPT, let's try. Yuk kita coba yuk. Sip. Kita akan coba di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.